Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok keempat yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Cynthia Maya Wandita. Yang kedua ada Seli Ceciliana Putri. Dan saya sendiri Ahmad Rangga. Dan yang ketiga ada Raji Riyandi. Kali ini kelompok kami akan membawakan materi terkait sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Yang pertama itu ada yang namanya jenis-jenis sistem biaya. Apa sih yang jenis-jenis sistem biaya itu? Sistem biaya adalah catatan atau laporan yang terkoordinasi yang bertujuan melaksanakan kegiatan dan juga sebagai informasi biaya bagi manajemen. Sistem biaya sesungguhnya adalah sistem biaya aktual atau sistem biaya ditentukan di muka. Dalam sistem biaya itu sendiri atau dalam jenis-jenisnya itu ada dua pokok atau 2 poin. Yang pertama ada yang namanya penentuan harga pokok. Yang kedua ada yang namanya akumulasi biaya. Penentuan harga pokok ini yaitu memperhitungkan biaya kepada produk yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi. Dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama itu ada yang namanya metode kalkulasi biaya penuh atau full costing. Yang kedua dengan melakukan metode kalkulasi biaya variabel atau variable costing. Akumulasi biaya. Akumulasi biaya yaitu cara mengetahui seberapa besar yang dikeluarkan untuk produk. Ini juga dapat dilakukan dengan 2 metode atau 2 cara. Metode pertama yaitu dengan melakukan akumulasi harga pokok pesanan, dan metode kedua ada yang namanya akumulasi harga pokok proses. Ada pula aliran biaya manufaktur menggunakan ayat jurnal umum dan akun. Kegiatan perusahaan manufaktur meliputi pembelian bahan baku, mengubah bahan baku menjadi barang jadi, menjadi barang jadi dagang proses tertentu. Dalam pembelian bahan baku dan ketika barang dalam proses produksi membutuhkan biaya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Raji Riyandi. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rangga. Dimulai dari slide 6, mari kita bahas jenis-jenis sistem biaya secara detail. Sistem biaya adalah pencatatan terkoordinasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan memberikan informasi biaya bagi manajemen. Terdapat 2 jenis utama. Sistem biaya aktual menggunakan biaya nyata yang terjadi selama produksi. Contoh, biaya bahan baku 50 juta, biaya tenaga kerja 30 juta, overhead pabrik 20 juta, total biaya produksi sebesar 100 juta. Ya, contoh pada gambar ini untuk ilustrasi perhitungan aktual. Sistem biaya ditentukan di muka menggunakan estimasi biaya sebelum produksi dimulai. Contoh, perusahaan perkiraan biaya produksi 80 juta untuk 1000 unit produksi. Jika produksi aktual hanya 800 unit, biaya per unit menjadi 100.000. Maka 80 juta dibagi 800. Metode kalkulasi biaya full costing memasukkan semua biaya produksi tetap variabel. Contoh, biaya produksi total 100 juta untuk 1000 unit. Variable costing hanya biaya variabel bahan baku 50, tenaga kerja langsung 30. Metode akumulasi biaya
Harga pokok pesanan biaya dihitung per pesanan. Contoh biaya pesanan A 25 juta, pesanan B 35 juta. Harga pokok proses biaya diakumulasi per departemen. Contoh biaya departemen pencampuran 40 juta, departemen finishing 60 juta. Selanjutnya slide 7. Aliran biaya manufaktur menggunakan ayat jurnal umum dan akunte. Contoh transaksi PT Every dan Evelyn. Pembelian bahan baku, debit persediaan bahan baku 50 juta, kredit kas 50 juta. Lihat contoh pada gambar ini untuk tampilan jurnalnya. Pemakaian bahan baku ke produk, debit barang dalam proses 40 juta, kredit persediaan 40 juta, biaya tenaga kerja, debit barang dalam proses 30 juta, kredit untuk hutang gaji 30 juta, biaya overhead pabrik, debit barang dalam proses 20 juta, kredit overhead pabrik 20 juta, transfer ke barang jadi, debit persediaan barang jadi 90 juta, kredit barang dalam proses 90 juta. Akunte untuk aliran biaya persediaan bahan baku, saldo akhir 10 juta ditambah 50 juta dikurangi 40 juta, barang dalam proses, total biaya 90 sebelum transfer ke barang jadi, persediaan barang jadi, saldo akhir 25 juta. Ya, silahkan lihat ilustrasi gambar ini. Selanjutnya slide 8. Contoh laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Mari kita analisa laporan keuangan PT Evelyn dan Emily dan Evelyn per 31 Januari 2019. Neraca aset lancar persediaan bahan baku 10 juta, barang dalam proses 15 juta, persediaan barang jadi 25 juta, liabilitas utang gaji 30 juta, laporan laba rugi penjualan 200 juta, harga pokok penjualan HPP 85 juta, laba bersih 115 juta, perhitungan HPP persediaan awal barang jadi 10 juta, barang jadi periode ini 90 juta, persediaan akhir barang jadi 15 juta, HPP 10 juta ditambah 90 juta dikurangi 15 juta sama dengan 85 juta. Ya, kalian bisa lihat contohnya ya pada gambar ini. Yang terakhir ini juga ya. Secara keseluruhan sistem perhitungan akumulasi biaya yang tepat sangat penting untuk efisiensi produk. Contoh PT Every dan Evelyn berhasil mengurangi biaya overhead hingga 20 juta. Akurasi laporan keuangan HPP 85 juta mencerminkan biaya aktual. Dukungan pengambilan keputusan, laba bersih menunjukkan kinerja positif. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa lihat contoh pada gambar ini untuk memperdalam pemahaman tentang jurnal dan laporan keuangan. Semoga materi ini bermanfaat untuk pengelola biaya dan perusahaan.